Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau sharing tentang apa aja sih yang dibawa kalau kita mau mancing ke pinggiran pantai atau ini sesuatu yang menjorok ke pantai. Itu apa sih yang diisi batu dia menjorok ke dalam pantai. Kalau nggak salah namanya telanjung apa tanjung atau apa itu. Jadi kita duduk di situ, kita mancing ya, hitungannya sama sih seperti pinggir laut karena dalamnya nggak terlalu dalam ya. Jadi kalau saya biasanya, dan saya sudah ke situ 2 kali, saya bawa 2 tipe. Jadi tipe pertama target untuk benar-benar di pinggir pantai atau di pinggir yang tanjung itu, petelanjung itu benar-benar di pinggir, jarak lemparan sekitar 2 meter 3 meter, mentok-mentok 5 meter. Itu rangkaiannya itu saya pakainya kili-kili ya, apa sih, swivel ini yang kayak gini untuk sambungan ke senar ininya, reel, dan saya bawa lagi tentunya kail. Ini untuk yang target ikan kecil ya, saya ikan kecil target pakai yang Magic Carbon. Sebenarnya cocok nomor 6, cuman saya kemarin ke toko langganan saya, toko pancing itu lagi habis, jadi saya pakai nomor 7 Magic Carbon ya. Itu yang modelnya agak beda pancingannya, kelihatan gak sih? Jadi agak runcing dia modelnya, itu gak sama seperti pancing yang pada umumnya. Gak kelihatan ya, bentar ya. Jadi Magic Carbon ada yang standar, ada yang gaya, lengkungannya beda. Jadi yang kayak gini nih. Nah, bentar ya, biar kelihatan. Nah, ini nih ya, kelihatan nggak? Jadi beda ya dengan yang tipe standar, kan lengkungannya R-nya itu agak lebar, kalau ini agak tajam lengkungannya. Ini ya, ini nih. Nah, ini yang kecil, soalnya pernah pakai yang biasa, lengkungan biasa seperti ini, yang umum itu yang kecil dapat sedikit, seringnya mocel apa lepas gitu. Tapi semenjak pakai ini yang model tipe ini, alhamdulillah banyak yang kena nih modelnya ya. Ini yang target kecil yang bener-bener di pinggir, saya pakai kail ini, dan rangkaiannya saya pakai dua kail. Ini swivel, yang ini tadi ya, ini gambarnya, ini buat nyambung ke reel sama joran. Untuk timahnya saya pakai timah kecil yang paling sekuku ya, soalnya lempar pendek cukup lah segini, nggak usah berat-berat karena kita lempar pendek ya. Jadi cukup bagi saya segini udah lumayan. Dan kailnya 2, rangkaiannya seperti ini, swivel, kail pertama, kail 2, sama pemberat timah. Jadi dasar mainnya ya, lempar dari dia turun ke bawah, ikan di bawah nyamber. Ini untuk yang target kecil ya. Tapi pengalaman saya yang segini-gini juga kail dapat yang 5 jarian. Yang kemarin ya banyak, lumayan yang kail segini, karena emang ikan laut ada yang badan besar tapi mulutnya kecil. Nah, kita pakainya ini yang kalinnya. Nah, yang kedua yang kita emang target agak menengah ya, agak besaran ya, pakai yang kail standar modelnya, model-model ikan mas biasa kailnya.
Biasa saya pakai kalau cam yang merek cam ini, soalnya ini murah, 6.000 dapat 12 atau berapa? 10 6.000 kalau di saya ya. Itu nomor 13, kalau enggak nomor 12. Ini murah meriah dan saya coba kuat sih, tahan lama ini tajamnya. Ini kalau enggak nomor 12 13. Ini target buat yang agak gedean. Rangkaian sama seperti ini ya, cuman ini ada bedanya sedikit. Jadi untuk yang buat gedean saya timahnya perbesar ya, beda ya dengan yang tadi ya. Kalau ini semakin besar semakin bagus sih, karena ini ditunjukkan untuk lemparan jauh. Jadi timahnya semakin berat semakin enak buat ngelempar jauh. Jadi ini buat tujuan kira-kira 10 meteran ke atas, semampunya kita melempar, pokoknya jauh dari tempat kita stay gitu. Jadi ini target ukuran yang menengah ya, nggak ada batas sih. Dan ini saya pakai 4 kail. Kenapa pakai 4 kail? Yang sudah saya pakai 2, kadang pas diangkat itu udah habis udangnya, entah dimakan siapa. Jadi saya pakai 4. Jadi seandainya 2 habis masih ada 2, seandainya 3 habis masih ada 1. Nah kalau buat yang gede saya bikin tambahan di ujung pancingnya ya. Jadi saya kasih swivel. Nah nih kelihatan nggak, swivel baru kailnya. Nah ini sepengalaman saya, kalau langsung senar ke kail itu putus terus. Kemarin ikan tompel, ikan kerapu itu putus ada 4 kali 5 kali, karena dia khususnya ikan-ikan yang mulutnya lebar ini makannya hampir semuanya, karena ini utuh udang full. Ini udang kita tancelupin di tengahnya biar dia bisa gerak seperti hidup ya, memang walaupun masih hidup sih emang. Jadi untuk mengurangi resiko putus ya, jadi saya pakai ini akalin biar ketika masuk pun ke dalam nyampe sebatas ini senar masih aman. Ini yang akal-akalan saya, pakai swivel dan timah diperbesar. Ini yang buat lempar jauh dan target yang lumayan menengah. Bawa kail, bawa swivel itu diperbanyak. Syukur-syukur udah dirangkai dari rumah, jadi ketika putus kita nggak usah ngerangkai di tempat, langsung pasang. Kalau saya sih biasanya langsung rangkai dari sini. Saya bikin 3, 5 cukup per medan. Jadi medan jauh saya bikin 5, yang untuk sasaran medan dekat saya juga bikin 5. Jadi nggak makan waktu di tempat. Ketika kita mancing, kita akan mancing, kita ngerakit kan sayang waktu. Dan untuk joran saya bawa 3 joran ya, bawa 3 joran ya. Yang saya bawa pertama Kenji yang saya sudah bilang ya, yang saya sudah review, cocok buat medan apapun. Yang kedua ini fiber. Ini fiber yang saya pakai ini. Jadi infonya kalau fiber aman dari air laut, itu amannya karat atau rapuh ya. Karat sehingga si karbon ya, tapi dia aman dari air asin. Jadi kita pulang mancing pun gak usah digosok-gosok, itu nggak masalah. Itu yang saya tahu kelebihan dari joran fiber. Nah yang terakhir saya pakai capung ini buat di pinggir, karena di pinggir banyak ikan kecil-kecil, jadi pakai ini pun berasa besar, yang saya sudah review di video sebelumnya ya. Dan ini pakai karbon. Jadi kalau kelemahannya kalau di air laut, info dari angler-angler yang udah senior, kalau habis dari mancing laut joran karbon gak
diberesin apa dibersihin pakai air biasa katanya rapuh, gampang patah. Itu karena air laut itu kalau udah kena joran karbon itu mekanismenya gimana bisa merapuhkan tuh kurang tahu, tapi yang jelas semuanya pada bilang begitu. Jadi kalau di laut saya seringnya pakai yang fiber. Saya sering pakai ini fiber. Kalau pakai Kenji-nya itu kalau emang sepi banget si fiber ini, udah saya bikin umpan, sudah saya lempar jadi sepi, nggak keteter, jadi saya baru bantuan ini nambah gitu kan. Tapi kalau ini udah sering dimakan dan yang saya pegang pun si capung yang jarak dekat sudah sering dimakan, mungkin dua saja sudah keteteran, kayaknya sudah cukup 2 coran gitu. Untuk rangkaian cukup dimengerti ya. Kalau rangkaian sih rata-rata di laut rangkaian dasar tanpa pelampung. Yang penting kita bawa kailnya yang pas ukuran, itu bagi saya sangat membantu. Takutnya yang gede banget gitu kan. Nomor ini kan kalau Maguro sekitar nomor 3 atau 2, kita nomor 10, 11 kan begini kan. Aduh. Ya ada sih yang makan, tapi bagi saya kurang cocok. Yang penting kita bawa spare yang banyak, karena di pinggir laut itu kadang banyak karang, kadang nyangkut. Itu paling sering banget nyangkut itu kalau kita ngangkat telat ikan. Jadi kan sudah makan kita ngangkat telat, jadi kan keburu nyangkut ke karang lah, masuk kemana lah, itu yang bikin ribet. Itu nyangkut ya 60% sih putus biasanya gitu. Putusnya bukan karena ikan juga, karena nyangkut di karang-karang itu. Makanya kita bawa spare yang banyak gitu. Jadi rekomendasi kalau buat ke laut pakai joran fiber, itu lebih aman dan lebih asik. Joran fiber ya, yang seperti plastik fiber. Oke, sekian saja ya dari saya untuk informasi ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau subscribe. Silahkan subscribe, saya doain biar selalu sehat dan selalu dimudahkan dan jangan lupa bahagia, karena sekarang lagi pandemi. Kita jangan terlalu bikin pusing, kita jangan terlalu bikin gundah gulana, kita fresh pikiran kita. Syukur-syukur bisa mancing biar kita fresh, biar kita happy. Jadi mancing itu buat ngilangin stres, karena corona itu juga bisa datang ketika kita stres. Ya, mungkin segitu saja saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.